Kampung Kauman yang saudara maksud yang terletak di KM 0 itu kan misalnya gampang. Itu sebuah kampung yang sengaja didirikan beriringan dengan berdirinya Masjid Giri Kauman. Didirikan bersama Masjid Giri Kauman dengan maksud untuk memakmurkan memelihara Masjid Giri Kauman. Keraton Kasultanan Soekarno dinilai sebagai keraton yang berdasar nilai Islam, maka kemudian mendirikan masjid sebagai satu simbol dari kerajaan Islamnya. Sebagai kampung yang berasaskan agama Islam yang mendapat tugas dari keraton, maka keraton menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat agama. Salah satunya setiap bulan Maulud menyelenggarakan kegiatan Maulud dan kemudian mendatangkan 2 gamelan keraton, Kiai Nogowilogo, Kiai Guntur Madu dibawa ke depan halaman besar. Ini dulu ya, masih tapi dulu memang efektif betul. Gamelan bunyikan, orang datang, disitulah kemudian para ulama mengajarkan agama Islam. Awalnya seperti itu. Di Masjid Gede ada abdi dalem para ketip tadi, ada abdi dalem kaji selusin 12 haji, 12 ulama, ada abdi dalem muadzin, ada abdi dalem berjamaah, mereka berpuasa jamaah di masjid ya. Jadi kan memang keraton semengaja seperti itu bukan seperti itu. Kauman memang terletak di luar beteng keraton ya kan, tetapi disebut kampung Mutian sehingga secara hukum agama masih terikat dengan keraton. Meskipun dalam perkembangannya sosial agak berbeda ya, diketahui tradisi adat orang Kauman in fact sekarang ini ya, kenapa berbeda dengan yang masih dalam keraton? Karena ada Muhammadiyah. Hubungan keraton dengan Kauman dalam hal kegiatan tradisi yang berbeda. Tapi masyarakat Kauman tetap menghormati tradisi keraton sehingga kegiatan gerbek maulud, kegiatan-kegiatan tradisional keraton yang dilaksanakan Kauman tetap berlangsung dengan baik. Ini juga karena kemampuan Muhammadiyah maupun Kiai Dahlan untuk berdialog dengan keraton. Yang pada awalnya pengurus Sepuh itu menentang Kiai Dahlan, tetapi pada saat Sultan ke-8 itu hubungan Kiai Dahlan dengan keraton menjadi baik sehingga keraton memahami. Karena kemudian dia merasakan ketika masyarakat Kauman mulai berpikir maju terutama di bidang pendidikan sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Ya itulah yang keraton sampai sekarang saling menghormati. Apalagi Sultan Hamengkubuwono IX pernah menyatakan biarlah kampung atau masjid itu melaksanakan kegiatan agamanya sesuai yang dipahami oleh masyarakatnya. Karena masjid di Kauman yang secara umum warganya Muhammadiyah, maka biar silakan melaksanakan kegiatan secara Muhammadiyah. Dia mengatakan kampung lain yang di kampung santri juga karena sana masyarakatnya Nahdiyin NU ya udah itu, jadi nggak ada masalah. Jadi sampai sekarang berjalan dengan baik, saling menghormati meskipun ada perbedaan kultur dari segi agama. Bahrudin Kitabus itu menjadi pahlawan nasional. Kampung punya pahlawan nasional 2 selain Kiai Dahlan dan Nyai Samad Dahlan. Kampung Kauman punya pahlawan nasional 4 sekarang. Ini artinya Kiai Dahlan mampu melahirkan orang-orang didikan Kauman ini menjadi tokoh-tokoh nasional. Kauman berkembang sejak awal. Para ketip itu membangun rumahnya secara geografis tadi ya katakan, keluar ketepitan. Setiap ketip pasti punya rumah dan punya langgar. Karena tidak setiap waktu sholat dia ke masjid. Jangan bayangkan dari ketik dari rumahnya ke masjid jalannya seperti sekarang. Apalagi kalau malam hari gelap gulita. Ya. Kemudian para ketip ini membangun rumahnya dengan tradisi Jawa. Rumah tradisi Jawa pasti ada pendopo, pinitan, ada semuanya itu. Tetapi kemudian sekitar itu kan tahun 17-18an ya, abad 17-18. Ketika mulai zaman industri batik, maka kemudian secara ekonomi kan berkembang, maka banyak rumah-rumah indie
yang dibangun lebih modern dari rumah-rumah para ketin tadi. Kalau kamu masuk Kauman, kamu akan melihat konsol, nanti konsol. Ini tiang, ini papak, atap rumah, yang mirip ini lah, yang menyakan. Kamu turunkan Kauman lah. Semakin rumit bentuk, ya, ini sekedar kamu bisa nanti kalau bilang ke Kauman. Ini rumah ya. Ini dinding. Nanti kamu kan lihat seperti ini. Kalau ininya sudah memakai modern, semakin rumit menunjukkan itu tingkat sosialnya tinggi. Nanti orang kaya. Kalau masih sederhana ya paling begini, kemudian ini cuma bener aja. Nah, ini berarti dibangun sejak awal. Masuk rumah saya. Pasti pendopo itu mesti dari. Nah, tapi kan dalam perkembangannya kemudian ya berubah karena masing-masing keluarga punya anak cucu dibagi dan sebagainya, sebagai sudah berubah. Pada tadi zaman ini bangunannya udah lebih modern lagi karena pengusaha batik butuh rumah proses batik, maka di belakang bangunan seperti itu. Tapi bangunan rumah dia pasti khas rumah. Nanti ada tempat yang agak lebar untuk melebihi batik, itu khas betul. Ada amben untuk melebihi batik. Kalau kamu lewat jalan Kauman, karena rumahnya tinggi, depannya pasti ada ini pintu, ini ada kayak buat duduk. Kalau sore mereka duduk di luar, sehingga depan dengan rumah akrab. Sepanjang jalan Kauman, kamu akan melihat sepanjang itu. Jadi begini, penyadar warga Kauman dengan semakin terkenal perubahan itu tidak terhindari, tidak bisa dihindari. Tetapi orang Kauman mencoba menjaga agar perubahan dalam koridor yang baik. Maka kalau ada beberapa rumah yang masih bertahan, kita selalu ingatkan agar kalau menjual, orang yang menjual tidak merubah lagi.